Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 3 yang beranggotakan Ibu Tia Ferameta, Ibu Ratu Ucu Isnayati, Ibu Siti Hindayani, Ibu Lis Setianingsi, Ibu Wiwin Widari, dan Ibu Tasya Amalia. Sebelumnya, kami dari tim 3 ingin mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 2022. Baiklah, kami dari tim 3 akan menampilkan video pembelajaran dengan model Project Based Learning. Adapun sintaks atau langkah dari model pembelajaran Project Based Learning diantaranya: yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Berikut adalah video pembelajaran dengan Project Based Learning. Sebelum mulai belajar, maka baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Oke, untuk hari ini kita melanjutkan materi kita. Kita akan membahas tentang yang namanya limit trigonometri dan juga limit aljabar. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah nanti kalian mungkin diskusi dengan temannya dan menghasilkan produk, kalian diharapkan dapat menentukan limit ketahinggaan aljabar dan juga trigonometri dengan benar dan bertanggung jawab. Jadi nanti proyek kita ke depannya kita akan menghasilkan karya berupa mind map tentang yang namanya limit aljabar dan juga limit trigonometri. Tentang penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salah satunya limit ini digunakan di bidang kedokteran, yaitu untuk menghitung kerusakan dari jantung. Jadi kalau kita lihat nih, ini mesin pengukur jantung ini cara kerjanya itu menggunakan yang namanya konsep limit. Ini salah satunya ya, dan masih banyak lagi. Dan untuk materi prasyarat kita nih, untuk kedepannya ketika kita membahas limit ini, kalian harus paham yang namanya tentang perbandingan trigonometri. Tahu perbandingan trigonometri? Terus? Yaitu adalah trigonometri. Kalau kita membahas trigonometri pasti ada sin, ada cos, ada tangan. Itu namanya perbandingan trigonometri. Dan kita juga harus mengingat kembali tentang yang namanya rumus identitas. Rumus identitas ini bisa kita lihat kembali, bisa kalian lihat di halaman 4 buku PKS kalian. Dihafal lagi untuk rumus identitas karena ini menjadi materi prasyarat kita. Kita punya tujuan, yaitu setelah belajar kita kali ini kalian diharapkan menghasilkan sebuah proyek yang dinamakan yaitu adalah mind map. Tahu mind map? Atau kata konsep? Tahu. Pernah buat sebelumnya? Berarti itu bisa ya, udah asing ya. Lalu apa yang harus kita taruh di mind map tersebut? Kalian harus mencantumkan bagaimana sejarah dari limit. Ini kalian harus cantumkan. Selanjutnya kalian mencantumkan siapa nih tokoh matematika atau tokoh yang berperan di limit tersebut. Lalu juga kalian masukkan definisi dan rumusnya, dan juga kalian masukkan penerapan dalam bidang kehidupan sehari-hari. Tadi baru satu contoh dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir referensinya. Kalian dari mana? Kalau dari Google itu webnya apa? Kalau dari bukunya penulisnya apa? Ini adalah pertanyaan dasar ketika kalian menyusun proyek. Harus ada ini di dalam proyek kalian. Dan setelah itu kita harus susun nih bersama-sama jadwal, penyusunan jadwal.
Pertama, kalian bisa rembukan konsep dengan kelompok kalian, dan setelah 2 minggu harus sudah selesai. Jadi 2 minggu proyeknya. Selanjutnya, nanti sebelum kalian menyusun, kalian harus mendesain dulu. Kalian diskusikan dengan kelompok ya, buat desain proyek kalian. Iya. Iya. Nanti bagi tugas ya, bagi tugas. Terus mau yang kamu angkat yang mana yang jelasin ya? Oke, yang maju pertama. Siapa yang maju ya? Ini kelompoknya Noval yang maju pertama. Yang kedua kelompoknya. Kami dari kelompok 4 ingin membawakan hasil proyek kami. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Yang selanjutnya itu ada penerapan limit tinggi rumah sehari-hari. Penerapan limit ada di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang kimia, yaitu untuk menghitung kadaluarsa makanan. Yang kedua ada bidang fisika. Bidang fisika itu untuk menghitung laju kecepatan kendaraan atau menghitung laju kecepatan jatuhnya sebuah benda. Yang terakhir ada bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini untuk menghitung biaya rata-rata dan bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang limit fungsi aljabar dan trigonometri. Sebelum kita memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Safira Rahmawati. Saya Kristina Hanifa Akila. Saya Yudhita Putri. Saya Muhammad Zahari. Nah, dimulai dari pertama, siapa sih penemu limit fungsi? Penemu limit fungsi yaitu Carl Taylor Wilhelm Weierstrass. Dialah seorang matematikawan Rusia yang mengembangkan teori lengkap tentang bilangan fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Nah, definisinya itu ada definisi aljabar dan trigonometri yang akan dijelaskan oleh Isrina dan Angelika. Oke, yang pertama di sini ada definisi aljabar. Limit fungsi aljabar adalah menentukan nilai fungsi aljabar jika ubah fungsi tersebut mendekati nilai tertentu. Dalam kaitannya dengan bentuk limit pertama, ada beberapa metode dalam menentukan nilai limit fungsi aljabar, yaitu dengan metode substitusi dan metode pemfaktoran. Yang menentukan terserah kelompoknya, terserah kelompok siapa. Ya, terserah kebijakan kelompok. Siapa kelompok milih siapa? Ya udah. Ya udah, oke Rafe. Siapa? Ya. Ya. Itu seluruh isinya itu dapat referensinya dari mana? Dari pengertian-pengertian yang Tapi yang benar-benar dari market. Isrina. Pakai yang ya itu siapa namanya ya? Siapa tuh? Oke, makasih. Coba. Alhamdulillah semua kelompok sudah menguji hasilnya atau sudah mempresentasikan proyeknya. Sekarang sebelum Vera tutup nih, coba kita sama-sama nih mengevaluasi pengalaman kalian selama dari awal belajar limit
sebagainya. Coba kelompok siapa yang mau mengutarakan pengalaman selama Empat. Ya, apa Dawa? Rasanya tuh buat belajar rumus-rumus ini trigonometri dan lain-lain seru sih. Ya mungkin di awal-awal bingung kayak ih bener banget nih sih Ustaz, tapi ternyata pas makin kesini tuh kayak oh ternyata tinggal dimasukin aja, tinggal dituliskan aja. Terus kalau untuk proyeknya sebenarnya bisa untuk dibagus lagi, ditingkatkan lagi. Cuma karena kondisi di kendala waktu dan rumahnya kan jauh-jauh, jadi untuk kelompok saya sendiri kurang maksimal Bu proyeknya itu sih. Makasih. Oke, terima kasih Dawa. Kelompok lain? Ada yang mau mengevaluasi kelompoknya sendiri nih? Kira-kira kurangnya tuh apa? Oke, ini kelompok berapa? Oke, sip. Udah terserah Bu. Kalau untuk kelompok saya pribadi mungkin benar kurang di waktunya kan waktunya di kelas lama kan pekerjaan sama ibu mungkin kita juga yang kayak pulangnya siang gitu jadi nggak ada yang nyempetin waktu nggak bisa nyempetin waktu dan kalau kita kurangnya di ini sih Bu apa hasil referensi kan harus ada hasil referensinya tuh dari mana sumbernya mungkin kalau kita di situ. Terus dari segi presentasi menurut kamu gimana? Dari segi presentasi sih kelompok saya ada Oke, terima kasih. Oke, ya. Jadi intinya nih, nah, kita harus bisa mengevaluasi pengalaman kita juga ya. Tapi kalau sedikit Bu Vera evaluasi nih, kalian ini sudah kelas 12 di mana ketika kalian lulus itu sudah menuju ke dunia yang lebih kompleks. Satu ada yang bekerja, ada yang bergabung dengan masyarakat, atau ada yang kuliah. Salah satu karakter yang harus kalian timbulkan adalah berani berkomunikasi. Salah satunya itu adalah presentasi. Sudah bagus, alhamdulillah. Jadi sebelum kita tutup nih, kita sama-sama kita merefleksi atau membuat kesimpulan nih. Dari awal kita belajar limit sampai kalian kerjakan proyek, sampai kalian presentasi, menurut kalian apa yang kalian dapat? Dan untuk kesimpulannya, kalian silakan di link yang sudah di-share oleh Sophie itu di grup kelasnya kalian ketikkan pendapat kalian tentang materi kita hari ini. Itu bebas ya, boleh rumusnya, boleh misalnya pengalaman atau saya. Satu, nih, udah ada yang tampil menjadi lebih paham dan lebih mengerti tentang fungsi trigonometri. Ya, ini berarti kan refleksi ya. Kita harus bisa mengevaluasi kita, mengevaluasi salah satunya menilai diri kita dan membuat kesimpulan atas sebuah materi. Limit banyak dan sering diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ini sekilas tentang kesimpulan kita ini ya. Kita belajar limit dan juga ini ada beberapa penerapan dari limit trigonometri dan juga limit aljabar. Sampai sini sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa buku PKS-nya yang FPEK kalian coba kerjakan untuk meningkatkan keahlian keterampilan kalian mengerjakan soal limit ya. Dan untuk pertemuan berikutnya ya mungkin kita masuk ke turunan trigonometri. Sampai sini nggak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Bu Vera tutup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.